Ya calon bunda di luar sana ribet, ngerti nggak? Padahal yo kowe ayu ora, ya kan? Genah uripmu yo ora, tapi sok princess tuh cowok-cowok nggak suka, ya kan? Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. BTW, aku ini rasanya tuh mataku kayak panas. Gak tahu kenapa, padahal bangunnya udah siang ya. Oke, hari ini ya kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kalian para wanita. Jadi cowok-cowok akan terwakili dengan konten kali ini. Kita akan membahas tentang hal yang gak disukain cowok. Jadi hari ini tuh kita akan bahas hal yang membuat cowok itu ilfeel sama kalian, wahai para wanita gitu ya. Dikira kalau kalian cuman modal cantik bisa pakai high heels, pakai rok gitu, terus semua cowok akan suka sama kelakuan apa yang kalian buat gitu ya. Enggak, ini yang bisa membuat laki-laki itu ilfeel gitu ya. Ada banyak macamnya gitu ya. Ilfeel seseorang itu tarafnya macam-macam. Ada yang ilfeelnya cuman segini, ada yang taraf ilfeelnya tuh gede banget gitu ya. Mungkin kamu melakukan hal sekecil apapun yang membuat dia langsung bye, aku gak suka sama kamu, bisa jadi kayak gitu. Jadi ini harus diperhatiin para wanita. Tapi sebenarnya konten-konten yang kayak gini yang nanti akan aku sebutin itu bukan untuk terus mengekang kalian para wanita untuk tidak melakukan hal yang kalian sukai, tapi lebih membentuk habit yang menyenangkan, lebih membentuk kalian menjadi wanita yang lebih elegan, yang lebih sopan, yang lebih bisa masuk ke segala kalangan gitu ya. Bukan terus berarti cewek harus gini dong mbak, berarti cewek nggak boleh gini, enggak seperti itu ya kan. Jadi dengerin dulu konten kali ini sebelum kalian nyocok ya. Yang pertama, cowok itu nggak suka cewek yang sok princess, padahal nggak ada tabiat princessnya sama sekali. Cowok nggak suka. Jadi cowok lebih suka cewek ya udah kamu sadar diri aja kamu tuh gimana gitu ya. Mungkin kamu yang cewek yang tomboy, atau mungkin kamu cewek yang ya udah nggak usah sok princess gitu ya, nggak usah sok aku nggak bisa makan di tempat yang lesehan. Atau kalian sok princess yang dikit-dikit tunggu rambut. Cowok tuh nggak suka ya calon bunda di luar sana ribet, ngerti nggak? Padahal yo kowe ayu ora, ya kan? Genah uripmu yo ora, tapi sok princess tuh cowok-cowok nggak suka, ya kan? Rambutku, make upku, bulu mataku, jangan pegang aku, nggak yang kayak gitu. Jadi cowok tuh nggak suka yang sok princess. Misal dikit-dikit kayak gini-gini, terus pakaiannya ribet, mau cuman mau nongkrong aja ribet, cuman mau ngopi aja kalian harus pakai dress yang ada ekornya, yang gaun yang balon kayak gitu-gitu. Enggak, cowok nggak suka kayak gitu ya kan. Jadi kalian harus pintar-pintar menyesuaikan tempat. Jadi kalau kalian emang bener-bener princess banget yang nggak bisa dirubah, ya kalian juga menyesuaikan pasangan kalian. Jangan cari pasangan yang nggak suka cewek yang princess, cari pasangan yang sesuai sama kalian atau setipe lah. Cowok-cowok yang ribet-ribet juga. Selanjutnya, cowok itu ilfeel sama cewek yang sok ngatur, padahal dia sendiri gak bisa ngatur kehidupannya pribadi gitu ya. Ngatur-ngatur yang sok bosi, baru kenal atau baru pacaran kamu gak boleh ngerokok karena rokok itu gak sehat, blablabla segala macam. Terus pokoknya ngatur dalam segala hal itu bikin cowok ilfeel, karena cowok itu ngerti gak sih, mau setua apapun cowok dia akan jadi tetap kayak anak kecil, ngerti gak? Mau setua apapun cowok tetap suka game, tetap suka jahilin anaknya nanti kalau udah punya anak, suka jahilin mamahnya ya, atau suka jahilin pasangannya, dia akan tetap seperti itu. Jadi kalau cewek-cewek ngekang cowok dan ngatur semuanya, percayalah cowok gak akan suka, cowok manapun gak akan suka. Yang selanjutnya, cowok bakalan ilfeel sama cewek yang gak punya sopan santun. Itu sudah mutlak, gak bisa ditolak dan gak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Gak cuma cowok, orang pun gak suka orang yang gak punya sopan santun gitu ya. Apalagi sama orang tua, dia gak tahu tata krama, dia gak tahu cara berbicara yang baik dan benar. Kalaupun dia gak bisa menggunakan bahasa Jawa lo, bahasa kromo gitu ya, gak bisa pakai bahasa Indonesia aja gitu ya. Atau mungkin pemilihan katanya juga harus diperhatikan gitu ya. Sopan santun misal kayak lewat di depan orang tua harus kayak gimana. Terus kalau lagi diajak ngomong kayak gimana, jangan pegangan handphone. Kalau lagi di meja makan kayak gimana, kalau lagi diajak pergi sama keluarga kayak gimana. Tiba-tiba ada pernah kasus kayak ini, aku temui langsung ya, aku lihat dengan mata kepalaku. Lagi acara keluarga, terus dia masih pacaran, si ceweknya ngambek dan gak mau ikut acara selanjutnya. Dan kemudian padahal si cowoknya itu tuh harus ikut, wajib banget acara selanjutnya, karena pokoknya itu wajib banget ikut, dan akhirnya si cowoknya gak ikut karena pacarnya ngambek. Itu menurutku gak banget ya. Jadi cewek-cewek jangan melakukan hal itu. Karena kalau misalnya kalian nyusahin ya sampai mengganggu sesuatu kegiatan yang itu emang udah harus terjadi tuh, kalian ngerepoti, ngerti gak? Cewek-cewek kok ki sopo, sadar
diri ya toh. Kecuali kalau kamu anak presiden gitu ya, anak menteri, kelakuanmu agak semena-mena tuh orang oke. Selanjutnya, cowok itu ilfil dengan cewek yang hobi shopping barang-barang mahal atau hobi shopping online shop gitu ya, tapi nggak tahu skala prioritas. Nggak tahu ini buat apa, atau nggak tahu kalian cuman beli karena lucu dan kemudian nggak dipakai, itu cowok ilfil. Karena kayak bisa nggak sih kamu tuh ada skala prioritas gitu ya, atau kalian nabung kayak yang kemudian bisa kalian buat jalan-jalan, traveling berdua, liburan berdua, atau beli sesuatu yang bisa terpakai. Jadi cowok nggak suka cewek-cewek yang shopping nggak jelas atau shopping barang-barang mahal terus habis itu puasa sebulan yang kayak gitu-gitu, cowok nggak suka. Karena kalau kayak gitu tuh berendingnya ngerepotin cowoknya juga, jadi nggak cuman si cewek. Selanjutnya, cowok itu nggak suka sama cewek yang aktif banget sama sosmed, dikit-dikit diupload, dikit-dikit story, semuanya di story, mau makan di story, lagi ngerokok di tempat enak di story, semuanya pokoknya semua perlakuan apa kegiatan yang kalian lakuin di hari itu, entah kalian sendirian atau bareng-bareng, walaupun itu cuman chat atau cuman telepon atau vid call atau voice note, di storyin. Kecuali kalau kalian itu mungkin selebgram atau influencer yang emang harus menginfluence, yang emang harus aktif sosmed dan emang harus tiap hari itu harus ada story atau feed yang upload, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian tidak bekerja di bidang itu atau tidak menggeluti bidang itu tapi kalian semuanya diupload, tuh kadang cowok ilfil, risih gitu. Kenapa sih kok kamu semuanya diupload? Banyak cowok yang risih. Jadi kalian harus tahu. Mungkin ada beberapa cowok yang akan nahan kata-kata itu untuk biar nggak menyakiti, biar nggak berantem, tapi sebenarnya dia ilfil. Selanjutnya, cowok itu ilfil dengan cewek judes, karena kalau ini make sense di aku, karena biasanya kalau cewek judes itu membuat mood cowok jadi langsung turun. Yang tadinya mungkin dia habis kerja capek atau mungkin dia kuliah di tempat kuliahnya dia habis dihukum guru dihukum dosen atau mungkin tugasnya lagi berat, terus datang ke kamu atau pergi bareng kamu tuh niatnya ya udah melepas penat, tapi kamunya bete judes gitu ya, raine sepet gitu, enak didelok. Asu males sih, ya wis nek ngono mending aku ndelok raine dosen gue. Selanjutnya, cowok itu ilfil dengan cewek yang nggak nyambung kalau diajak ngobrol, ngerti nggak? Kayak sebenarnya jadi cewek itu juga harus berwawasan luas, walaupun misal kalian tidak suka olahraga tertentu yang disukai cowok kalian, tapi seenggaknya kalian harus tahu itu olahraga apa, cara mainnya gimana, ada tim-tim yang bagus. Cuman sebatas itu aja tuh masih it's okay gitu ya. Tapi kalau udah nggak nyambung, diajak ngomong A kamu jawabnya B atau C atau A kuadrat atau gimana gitu ya, pokoknya nggak jelas, nggak nyambung banget, yang bikin akhirnya krik-krik gitu ya, itu cowok langsung kamu terlalu bodoh gitu. Selanjutnya, cowok itu ilfil sama cewek yang suka teriak-teriak, ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong sampah gitu ya. Aku merasa tersinggung nih. Aku sering ngomong kasar gitu, aku sering ngomong asu, bajingan gitu-gitu. Ya cowok sebenarnya banyak yang gak suka. Cowok akan ilfil dengan cewek-cewek yang mudah melontarkan kata-kata itu gitu ya. Mungkin cewek-cewek sebagian akan menganggap oh keren gitu ya ngomong kasar gitu ya. Tapi buat cowok-cowok itu ilfil. Ya jadi kamu tidak bisa menjaga martabat. Pokoknya kamu gak bisa menjaga harga diri cewek gitu ya kalau ngomong kasar gitu. Cuman ada beberapa cowok yang suka kok. Bukan suka sih, lebih tepatnya memaklumi itu. Bukan suka ya, sekali lagi bukan suka. Cowok akan tetap ilfil, cowok manapun. Ya, tapi dia mungkin ada beberapa yang memaklumi itu. Contohnya siapa? Marcel ya kan, ceweknya ngomong cocote mata nih bajingan nih kayak gitu-gitu dia masih. Tapi aku nggak tahu hati aslinya gimana. Oke, jangan dibahas. Selanjutnya, cowok itu akan ilfil sama cewek yang tidak bisa menghargai waktu. Ya, jadi kayak ya udahlah kalau telat, berapa sih tiketnya aku ganti. Itu cowok nggak suka. Karena cowok akan justru merasa diremehkan dan dilecehkan, merasa harga dirinya terlukai gitu ya. Kalau ada cewek yang bilang, ya ampun cuma telat segini doang, ya udahlah kita nggak jadi nonton, berapa sih tiketnya aku bayarin, atau ya maaf aku telat, ya udah makannya bilnya aku yang bayar, kayak gitu-gitu tuh cowok nggak suka. Tapi ada beberapa cowok yang akhirnya iya rela untuk digituin dengan alasan tertentu, mungkin emang tabiatnya gitu ya, atau mungkin dia nggak sayang sama kamu tuh biasanya mau aja digituin gitu ya. Tapi kalau cowok yang sayang sama kamu, dia akan langsung ilfil, kok kamu kayak gini sih, masa calon ibu dari anak-anakku nanti berperilaku seperti ini, gimana nanti dia didik anakku. Jadi cowok tuh udah mikirnya jauh ke depan gitu ya, yang di saat kita cuman mikirnya 1 step 2 step di depan, cowok itu sebenarnya jauh banget di depan, kayak mungkin udah berkilo-kilo dia mikirnya dan beberapa kemungkinan terburuk dan sebagainya gitu. Selanjutnya, cowok itu bakalan ilfil sama cewek yang kepo, suka ngorek-ngorek kehidupan pribadi orang lain, kehidupan pribadi ya. Jadi cowok itu bakalan ilfil sama cewek yang ngerumpinya tuh kebangetan gitu ya, cangkem ibu-ibu
di doll belanjaan gitu cowok-cowok bakalan ilfil gitu ya, kayak karena mungkin cowok akan mikir kamu tuh ada hal yang lebih penting untuk diurusin atau untuk diobrolin sama aku mungkin, atau sama dirimu sendiri, atau mungkin sama keluargamu, daripada kamu ngurusin hidup orang gitu ya. Karena jatuhnya kalau cewek udah ngomongin hidup orang akhirnya membandingkan, kemudian akan disangkut pautin sama pasangannya, dan itu merepotkan dan cowok akan tiba-tiba ilfil. Selanjutnya cowok itu bakalan ilfil sama cewek yang tidak menghargai pendapat orang lain, terlebih pendapat dia gitu ya. Karena pada dasarnya untuk memulai suatu hubungan itu komunikasi itu penting. Nah ketika kita bisa berkomunikasi, kita kan harus mendengarkan orang lain ngomong juga, karena kita ngomong, ngerti gak? Jadi kalau kita ngomong orang itu dengerin, sebaliknya kita juga dengerin omongannya dia gitu ya. Jangan terus menangnya dewe gitu ya. Kalau diomongin apa kita udah tahu salah tapi benggel gitu ya, mokong itu apa sih? Keras kepala kayak gitu tuh cowok nggak suka. Cowok bakalan ilfil karena ya dia nggak bisa diajak komunikasi, berakhir nggak bisa diajak komunikasi, dan endingnya kalau ada masalah juga akhirnya bubar-bubar aja karena dia egois gitu ya, dia nggak mau menerima masukan kayak gitu-gitu tuh cowok nggak suka. Selanjutnya cowok bakalan ilfil sama cewek yang selalu menilai materi. Ya jadi cara ngukur orang ini baik atau enggak itu dari kekayaannya doang, itu cowok akan ilfil gitu ya. Karena yang dinilai itu karena bisa aja, maksudnya harta kekayaan itu bisa didapat dari mana aja gitu ya. Mungkin emang udah turun-temurun dari bapak ibunya, atau dia usaha sendiri, itu kan macam-macam gitu kan. Selanjutnya cowok itu bakalan ilfil sama cewek yang suka ngupil di depan umum, alias jorok gitu ya. Kayak gelegean. Gelegeannya kayak orang mau, ya Allah Gusti. Cowok itu gak suka cewek jorok, walaupun emang pada dasarnya tuh banyak cewek yang jorok, tapi seenggaknya kalian melakukan itu tuh misal di kamar mandi yang cuma ada kalian doang, gak di depan umum gitu ya. Kalau misal diajak makan tiba-tiba kalian gelegean gitu. Itu gak cuma cowokmu doang yang ilfil anjing. Relasi bisnisnya hilang gara-gara gelegeanmu doang ya kan. Gelegeanmu memusnahkan semuanya. Selanjutnya cowok itu gak suka cewek yang gak bisa apa-apa, yang cuma diem doang, nyuruh-nyuruh tuh gak suka. Seenggaknya kalau kalian tipe cewek yang suka nyuruh-nyuruh, tapi kalian bisa kalau disuruh ngelakuin apa yang kalian suruh, ngerti gak? Jadi cowok itu seenggaknya tahu, oh bojoku ngongkon, soalnya dia punya kerjaan yang lebih penting, jadi itu dia nyuruh, tapi dia bisa kok kalau suruh ngelakuin itu. Nah cowok lebih suka kayak gitu. Jadi kalau kalian tipe bosi yang suka nyuruh-nyuruh doang, tuh cowok ilfil. Selanjutnya ini yang terakhir ya, cowok bakalan ilfil banget sama kamu yang mudian, karena itu merepotkan. Misal orang lagi janjian mau makan gitu ya, misal kamu mudi, kamu bete karena jemputnya telat semenit gitu ya, terus kamu bete kayak langsung gitu-gitu, terus sebel di dalam mobil diem doang, mukanya ditekuk, itu cowok ilfil. Karena tinggal sih ini tak jelasin ya para cewek-cewek di luar sana. Jadi cowok, kalau kalian udah memulai pacarannya itu udah umuran 20-an yang bisa nyari duit sendiri gitu ya, nggak gantungin dari uang sangu, umur berapapun itu deh, tapi nggak gantungin duit dari orang sangu atau nggak gantungin duit dari sangu orang tua. Nah biasanya pacaran kalian akan lebih berkualitas. Saat kalian pacaran itu harus nyari yang sesuai gitu ya, nggak bisa nih orang yang berusaha struggle dari nol, bahkan dari minus sampai akhirnya punya, pacaran sama orang yang tadinya udah ada segalanya dan memperoleh semuanya itu gampang, itu akan bentrok. Jadi kalian akan lebih si orang yang mulai dari nol ini akan lebih banyak sakit hati, karena si yang ini akan merasa aku nggak pernah ngerasain itu, semua yang aku dapat itu mudah, kenapa sih kok kamu kayak gitu doang dipermasalahin. Nah itu akan bentrok. Jadi pinter-pinternya kalian itu nyari pasangan, dan rata-rata cowok yang maksudnya udah memulai usaha atau kerja, ketemu kalian setelah pulang kerja, itu yang diharapkan adalah tukar pendapat, ngobrol. Kayak misal kamu tadi di kerjaan gimana, kamu ke depannya gimana, jadi lebih banyak ngobrolnya, jadi pacaran kalian berkualitas. Tapi kalau laki-laki ketemu modelan wedoan kok kowe mudinan, terus pulang kamu kok telat sih, kok kamu bawa rewel, terus tolong ambilin ini, aduh ya Allah ribet banget, kowe sopo surai muerak bejaji ngono gaya gitu ya. Cowok akan kayaknya aku lebih mending fokus sama karirku dulu deh daripada sama kamu. Cowok akan lebih milih kayak gitu, karena apa ya, kesehariannya itu udah ribet memikirkan masa depan dan memikirkan kamu tentunya. Tapi setelah ketemu kamu yang maunya manja-manjaan gitu ya, makan bareng, ngobrolin hal yang berkualitas, ngobrolin masa depan kalian gimana, tapi kalian malah bete, ngambek, dan melakukan hal-hal yang bikin dia ilfil. Gelegaan mungkin, nengarep raine gitu. Serak bayang kisi terus berambune, aduh, bermangan jengkol apa pete gitu kan. Itu cowokmu dari gak sakit tiba-tiba sakit deh kayaknya.
Ya jadi tricky ya memulai suatu hubungan, tapi tolong yang tadi tak sebutin tolong dipertimbangkan lagi lah para cewek-cewek gitu ya, karena yang tak sebutin itu bukan terus jadi mengekang kalian, tapi emang itu tata krama, emang itu yang nggak disukain cowok gitu ya. Dan itu juga bisa berlaku sebaliknya gitu ya, cewek juga nggak suka dikekang-kekang gitu kan. Ya intinya kita sama-sama belajar lah ya, kita apa yang membuatmu gak nyaman dan gak enak jangan lakuin itu ke orang lain. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, para laki-laki maupun perempuan yang lagi di dalam suatu hubungan atau lagi mau memulai suatu hubungan ya. Jadi don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on next video, bye. It's just right,